Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan lanjutan chapter terbaru dari Boruto to Blue Vortex yang kali ini ada pada chapter 24. Sebelumnya Tamagon menyegarkan memori kalian dengan memberitahu poin penting dari chapter lalu. Di antaranya Kawaki datang menyelamatkan Boruto pada saat kondisi dari Boruto terdesak karena sudah berhasil dikalahkan oleh Jura. Kali ini kita pun diperlihatkan bagaimana Kawaki yang berupaya untuk akan membantu Boruto dan kita masih belum tahu alasannya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dulu sebelum kita memulai pembahasan serta mereview chapter terbaru dari Boruto ini. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan Kawaki dan juga Boruto akhirnya sepakat untuk bertarung bersama melawan Jura. Boruto mengusulkan taktik untuk melawan Jura. Sekarang di sini diperlihatkan Boruto yang memberikan perintah kepada Kawaki di mana dia harus bergabung dengan Sarada dan juga yang lainnya setelah Amado melepaskan limiter kekuatan dari Kawaki. Boruto lantas memberitahu Kawaki tentang musuhnya saat ini dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti layaknya monster dan dia bukanlah lawan yang bisa diatasi dengan cara kerjasama biasa. Di sini pun menariknya terlihat Boruto yang memberikan sebuah pin lambang Konohagakure kepada Kawaki. Dan Boruto bilang bahwa untuk saat ini mustahil untuk mengalahkan Jura. Jadi cara yang paling tepat saat ini bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Rencana dari Boruto saat ini adalah membawa semuanya kabur menggunakan Hiraishin, namun untuk bisa pergi ke tempat yang jauh ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah Boruto harus bisa mendeteksi kepingan logam yang sudah dia tandai dengan caranya. Jadi dengan inilah alasan mengapa pin itu diberikan kepada Kawaki. Disinilah kegunaan dari Kawaki untuk mengulur waktu agar bisa Boruto menggunakan Hiraishin miliknya. Di sini kemudian kita diperlihatkan pertarungan antara Kawaki dan juga Jura, di mana Kawaki di sini bisa sedikit untuk mengimbangi kemampuan yang dimiliki oleh Jura dan bahkan dia bisa untuk mendaratkan beberapa pukulan tepat ke arah tubuh dari Jura. Pertarungan sengit pun bagi kedua belah pihak di sini. Kita melihat Kawaki yang juga menggunakan sebuah tongkatnya yang berhasil menusuk tubuh dari Jura hingga berlubang. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Kawaki ini yang membuat Jura sedikit terdesak. Sementara itu, di sisi yang lainnya Boruto masih mempersiapkan kemampuannya sembari Kawaki yang mengulur waktu untuk melawan monster tersebut. Panel berikutnya pun melihat mabar dari Amado yang melihat kemampuan dari Kawaki yang sungguh luar biasa dan sejauh ini berhasil untuk menyudutkan Jura. Kita kembali lagi ke pertarungan dari mereka berdua. Kali ini terlihat Jura yang mengambil sebuah buku dari tubuhnya. Di sini pun Jura berkata bahwa Kawaki Uzumaki dengan kekuatan tempurnya yang mengalami peningkatan yang sangat pesat dan drastis dibandingkan sebelumnya. Entah bagaimana caranya kalau dia bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini. Tidak hanya kau, namun Uzumaki Himawari juga menunjukkan perubahan mendadak di depan matanya dan memperlihatkan kekuatan seolah-olah dia bukan orang yang sama. Jura juga menganalisa mungkin saja ini adalah pengorba dan Inojinia manakah yang menjadi pemicunya. Jura juga bilang bahwa Uchiha Sarada kekuatannya juga bangkit secara tiba-tiba sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudah. Ini adalah kasus yang tidak biasa dan ini hanyalah pendapatku. Jadi semua ini sepertinya memiliki satu kesamaan, yakni penelitian yang saat ini sedang ku lakukan, yakni cinta. Ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia dan di satu sisi, itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Nah, setelah berbicara panjang lebar ini, Kawaki muak mendengarnya dan langsung menghadiahi Kamehameha kepada monster tersebut dengan damage yang luar biasa. Tentu tidak musuh berat namanya jika tidak mati dengan hal tersebut saja. Jura bangkit dengan kemampuan pohon sucinya dan disinilah dia ingin sedikit berbicara lagi dengan Kawaki. Jura bilang bahwa dia benar-benar tak menyangka Kawaki ini akan datang menyelamatkan Boruto saat kritis. Satu-satunya orang yang ingin Kawaki ini lindungi di dunia ini adalah Naruto Uzumaki. Jura pun berasumsi bahwa Naruto ini sudah meninggal dan padahal dia berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha.
Namun sekarang setelah melihat tatapan serius dari Kawaki, Jura pun kemudian yakin bahwa Naruto Uzumaki masih hidup. Jura pun bilang bahwa untuk saat ini dia menginginkan melahap Naruto Uzumaki. Nah, pada saat Kawaki ini emosi mendengarnya, dia pun langsung didekati oleh Boruto dan Boruto bilang bahwa simbol yang dia buat saat ini sudah siap, yakni Hiraishinya. Di sini pun Kawaki bilang bahwa dia sama sekali tak peduli tentang cinta dan secara naluriah juga mengincar Hokage ke-7. Dan harus diakui bahwa kemampuan intuisi yang dimiliki oleh Jura ini pun tidak main-main. Pertemuan mereka ditutup dengan salam jari manis Yari Kawaki yang dilakukan ke Jura. Setelah itu, kita ke pasukan dari Konohamaru dan juga teman-temannya. Di sini mereka meletakkan lambang pin Konohagakure juga di dekat dari mereka karena sebentar lagi Boruto akan nongol ke tempat mereka. Dan benar saja mereka berdua yakni Kawaki dan juga Boruto berhasil ke tempat dari Konohamaru berada. Dan disinilah juga para kelompok dari Konohagakure ini kaget bahwa Boruto juga bersama dengan Kawaki. Disinilah Boruto memastikan bahwa Togenama juga sudah bisa diambil dan sekarang mereka akan pergi ke Konoha. Kita ke Eida dan juga Koji yang tentu saja sudah sedikit lega juga mendengar Boruto yang masih bisa bertahan hidup walau berhadapan dengan Jura. Sementara itu, si Katak juga berkata bahwa target dari Mamushi saat ini adalah Eida. Di sini diperlihatkan percakapan menarik antara Hidari dan juga Jura, di mana Jura mendapatkan kosakata barunya yakni idih najis yang diajarkan oleh Kawaki. Dan Jura ini menyebut bahwa kata-kata tersebut adalah sebuah pujian. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah rasa senang yang timbul dari pujian yang diterima oleh Jura dihempaskan oleh kata-kata yang baru saja dipelajari oleh Hidari. Oke, secara garis besar chapter 24 ini dibuka dengan flashback erat antara Boruto dan juga Kawaki di atas Hokage, menguatkan ikatan mereka sebelum kembali ke pertempuran. Kawaki pun terlihat menyerap biju Dama Jura menggunakan karmanya. Ini menunjukkan kontrol baru dan kemampuan bertahanan yang sangat signifikan dari Kawaki. Kawaki juga sempat memanggil 4 kubus hitam untuk menekan Jura dengan satu berhasil menghantam tubuhnya. Boruto saat itu pun tetap terkendali ya meski karmanya aktif, pertanda hijau bahwa dia masih tidak sepenuhnya dikendalikan. Sementara itu kita juga melihat Kawaki yang menambahkan amplifikasi karmanya membuat pukulan yang dia alamatkan kepada Jura semakin menakutkan, bahkan menembus tubuh dari Jura hingga pinggangnya. Meski hampir dikalahkan, Jura ini pun mendapatkan banyak bantuan yang tak terduga dari Mokuton pohon dewanya, menyembuhkan dan memulihkannya. Jadi secara garis besar Kawaki ini semakin dewasa secara kekuatan mentalnya dan juga Boruto masih punya kendali atas karmanya. Kemudian Jura pun semakin membahayakan dengan motif pribadi dan juga kemampuan regeneratif miliknya. Yup, untuk cerita berikutnya kemungkinan besar fokus akan bergeser ke pertarungan melawan jurus pohon dewa atau tahap evakuasi tim untuk strategis selanjutnya. Jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan Boruto chapter 24 ini. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya untuk update terbaru mengenai chapter Boruto selanjutnya.